Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Liga Gustia, mahasiswi dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menyampaikan edukasi tentang bahayanya COVID-19 kepada masyarakat. Apa itu COVID-19 dan bagaimana cara menyebarnya? COVID-19 atau virus corona adalah penyakit baru yang muncul pada tahun 2019 dan menyebabkan infeksi pernafasan. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Sebagian orang mungkin mengalami nyeri kepala atau badan, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Sebagian orang yang terinfeksi tidak mengalami gejala apapun dan tidak merasa sakit. Kebanyakan orang, sekitar 80%, akan pulih sendiri dari COVID-19 tanpa memerlukan perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang akan mengalami gejala yang lebih serius dan akan mengalami kesulitan bernafas. Kita semua beresiko tertular COVID-19, tetapi lansia dan orang yang mengalami masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan diabetes lebih cenderung mengalami gejala berat dari COVID-19 dan lebih beresiko untuk meninggal karenanya. Orang yang mengalami demam, batuk, dan sesak nafas harus segera memeriksakan diri untuk mendapatkan bantuan medis. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang sudah terinfeksi, terlepas dari apakah orang ini bergejala ataupun tidak. Penyakit ini dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui droplet atau tetesan atau cipratan tubuh dari hidung atau mulut seperti air liur. Droplet menyebar ketika seseorang yang telah memiliki virus ini dalam tubuh batuk atau bersin. Penelitian menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan hidup beberapa lama di berbagai permukaan benda mati seperti meja dan gagang pintu. Dengan munculnya kasus COVID-19 di seluruh dunia, pemerintah menyusun langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus dan minimalkan resiko bagi kelompok yang paling rentan. Langkah-langkah ini termasuk menjaga jarak fisik physical distancing, isolasi mandiri, dan karantina. Yang pertama, physical distancing, dikenal juga sebagai social distancing, adalah upaya menjaga jarak fisik dari orang lain untuk mengurangi tingkat infeksi. Cara melakukannya antara lain menghindari tempat ramai dan berkumpul dalam kelompok, transportasi umum, kontak fisik dengan orang lain, termasuk berjabat tangan atau berpelukan, dan penutupan sekolah dan toko-toko. Yang kedua, isolasi mandiri, berdiam di dalam rumah sebanyak mungkin dan berusaha menghindari kontak dengan orang lain. Anda sebaiknya hanya pergi keluar rumah jika memang penting, misal untuk beli makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, karantina. Dipisahkan sepenuhnya dari orang lain. Karantina diperlukan ketika seseorang terinfeksi COVID-19 dan lebih parah kondisinya. Anda kemungkinan sedang dikarantina jika dirawat di fasilitas kesehatan. Apa yang perlu dilakukan bila ada yang sakit? Kelompok masyarakat, komunitas lansia, dan para individu harus memastikan mereka memiliki informasi tentang fasilitas kesehatan di daerah mereka dan kemana harus mencari bantuan terkait COVID-19. Jika Anda curiga seseorang terinfeksi COVID-19, mintalah seseorang tersebut untuk berdiam di rumah dan mengisolasi diri dari anggota keluarga mereka sebisa mungkin. Anda juga harus menghubungi fasilitas kesehatan setempat dan mengikuti saran yang diberikan. Jika Anda disarankan untuk membawa seseorang lansia ke fasilitas kesehatan, hindari menggunakan transportasi umum. Jika Anda ada masker, baik lansia maupun pendampingnya harus mengenakan masker. Sekian edukasi tentang bahaya COVID-19 dari saya. Tetap jaga jarak dan memakai masker saat berpergian. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
introduce